Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala ali baitihi thayyibin at-tahirin wa radhiyallahu taala anil muhajirin wal ansar wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Teman dan sahabat semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga semuanya senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini hari Jumat, hari yang penuh berkah. Kita lanjutkan belajar membaca kitab Al-Majalis Susaniyah fil Kalami alal Arba'in An-Nawawiyah, karangan Syekh Imam Alim Allamah, yaitu Ahmad bin Syekh Al-Hijazi Al-Fashani, taghammadahullahu birrahmah wa ridwan, amin. Kita sudah memasuki hadis ke-5. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu wasyarihu rahimahumallahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihima, amin ya rabbal alamin. Al-majlisul khamisu fil hadisil khamis. Bermula majlis yang kelima itu sabit pada menjelaskan hadis yang kelima. Alhamdulillahilladzi ishtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Segala puji bagi Allah, Allah yang telah membeli dari orang yang beriman akan jiwa-jiwa mereka dan akan harta mereka, bi anna lahum, dengan bahwa sungguh bagi mereka kaum mukminin itu surga. Nah, jadi memang banyak ayat yang menyatakan Allah membeli jiwa dan harta orang beriman yang mau berkorban di jalan Allah, maka balasannya surga. Bi anna lahumul jannah, ini saman harga. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah syahadatan bihan nufusu mutmainnah. Aku bersyahadah bahwa tidak ada ilah kecuali Allah, wahdahu, sendirinya Allah, la syarikalah, yang tidak ada sekutu baginya Allah, syahadatan, akan sebagai syahadah yang dengannya syahadah bermula jiwa itu yang tenang. Ya, ini mukaddimah ini pensyarah beliau bersyahadah. Syahadatan ini maf'ul mutlak bagi asyhadu. Asyhadu syahadatan. Aku bersaksi akan sebagai kesaksian yang dengan kesaksian itu jiwa menjadi mutmainnah. Wahya liqailihi minan nari junnah. Wahya, dan bermula dianya syahadah bagi orang yang mengatakannya syahadah dari neraka itu yang menjadi benteng. Jadi ini muta'alaknya ke depan. Wahya junnatun liqailiha minan nar. Dianya syahadah itu menjadi benteng. Benteng bagi siapa? Bagi orang yang mengatakannya asyhadu an la ilaha illallah, benteng dari neraka. Jadi ini untuk cocok ujungnya. Mutmainnah, junnah. Nah, jadi liqailihi muta'alaq kepada junnah. Begitu juga biha tadi, bermula jiwa-jiwa itu menjadi tenang biha dengan sebabnya syahadah. Di muta'alaqnya ke depan. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu afdalu man rafa'al farda was sunnah. Ya, aku bersyahadah bahwa sungguh Muhammad itu hambanya Allah, wa rasuluhu, dan rasulnya Allah. Dianya Muhammad itu afdaluman, seutama-utama orang, rafa'al farda, yang mengangkat ia akan fardu dan sunnah. Maksud seafdal man rafa'a sunnah, ini seutama-utama Nabi. Para Nabi kan membawa syariat Allah untuk mewajibkan atau menyunnahkan sesuatu. Jadi afdalu man rafa'a itu, Nabi itu afdalur rusul wal anbiya. Wa syara'al ma'rufa wa sannah. Wa syara'a kita atau kepada rafa'a. Dianya Nabi Muhammad itu afdalu man syara'al ma'ruf. Sebaik-baik orang yang mensyariatkan akan yang ma'ruf, wa sannahu, membuka jalan ia akannya yang ma'ruf. Wa qata'a fi ta'ati rabbih umrahu wa sinnon. Sinnon apa? Yang umur itu? Sannahu. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi alladhina amatul bid'ah wa ahyu sunnata, amin. Afdalu man wa qata'a, dan telah memotong. Ini kata memotong maksudnya di sini menghabiskan. Wa qata'a fi ta'ati rabbih, telah menghabiskan ianya Rasul dalam mentaati Tuhannya, umrahu, akan umurnya, wasanahu, dan usianya, sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi. Salawat Allah kepada beliau senantiasa,
Salam Allah kepada beliau, kepada keluarga dan sahabat beliau, alladzina, sahabat orang-orang yang amatul bid'ah, yang mematikan oleh mereka itu akan bid'ah, wahyu sunnah, wahyau sunnah, menghidupkan oleh mereka akan sunnah. Amin ya rabbal alamin. Nah, ini namanya bara'ah istihlal tadi. Jadi dari awal kita membaca alhamdulillah udah paham bahwa hadis yang akan beliau bahas ke depan yaitu hadis yang berkaitan dengan bid'ah. Ya. Bara'ah istihlal. An Ummi Abdillahi Aisyah radhiyallahu anha qalat. Daripada Ummi Abdillah. Siapa Ummi Abdillah? Aisyah radhiyallahu anha. Jadi Aisyah nama beliau, istri Nabi, kunyah beliau Ummu Abdillah. Qalat, berkata ianya Aisyah. Qala Rasulullah, telah berkatalah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau? Man haddasa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Ini hadis yang paling masyhur sekali, yang suka digunakan oleh orang yang suka menuduh bid'ah. Man ahdasa, barang siapa yang mengadakan ia. Man isim syarat, man hadasa, barang siapa bermula siman itu, yang mengadakan ia pada urusan kita yang ini, malaisa, akan sesuatu yang tidak ada ia minhu darinya urusan kita, bahwa raddun, maka dia nyaman itu ditolak. Maksudnya perbuatan siman itu raddun, tertolak. Rawahul Bukhari wa Muslim, meriwayatkan akan ini hadis oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Tapi ini lafaz Imam Bukhari. Lafaz Imam Muslim bagaimana? Wa fi riwayat li Muslim, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Dalam riwayat bagi Muslim itu man amila, bermula siman itu yang mengamalkan ia akan satu amal, laisa alaihi, yang tidak ada di atasnya amal itu perintah kami, atau ya amruna, urusan kami, perintah kami, fahuwa raddun, maka dianya siman atau amal siman itu raddun, tertolak. Nanti kita lihat syarahnya. Ini hadis sangat pendek sekali, namun mengandung banyak hal di sini. I'lamu ikhwani wafaqani Allah wa iyyakum li ta'atih. Ketahui olehmu wahai saudaraku, fi'il amar. Ketahui olehmu ikhwani, wahai saudaraku. Ikhwani ini munadanya mahdhuf, asalnya ya ikhwani. Munada mudhaf kepada yang mutakalim. Ketahui olehmu wahai saudaraku, wafaqani Allah, semoga memberi taufik akan aku oleh Allah, wa iyyakum, dan akan kamu, taufik kemana, li ta'atihi, untuk selalu taat kepada Allah. Amin. Apa kata beliau? Inna hadzal hadisa qa'idatun 'azimatun min qawaidil Islam. Sesungguhnya ini hadis itu satu kaidah yang besar sekali. Min qawaidi, di antara sekian banyak kaidah-kaidah Islam. Qawaid asalnya sigat muntahal jamu, ghairu munsharif. Tapi di sini karena menjadi mudhaf batal, ghairu munsharifnya batal. Jadi min qawaidi. Ketahui olehmu bahwa sungguh ini hadis itu kaidah, satu kaidah yang sangat pokok sekali, kaidah yang asasi, kaidah yang besar di antara kaidah-kaidah Islam yang lain. Wa huwa min jawami'i kalimihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa huwa, dan dianya ini hadis itu min jawami', sebahagian dari kelengkapan kalamnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jawami' sama juga kayak qawaid. Jadi asalnya ghairu munsharif karena jadi mudhaf. Jadi arti jami' kalam, salah satu sifat Nabi itu jami'ul kalim. Arti jami'ul kalim, ketika Nabi berbicara, bahasa Nabi singkat, tapi artinya padat, luas, dan luar biasa. Itu namanya jami'ul kalim. Jadi hadis ini di antara salah satu dari jami'ul kalimnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ringkas, padat. Fa innahu sharihun fi daf'il bid'ah wal mukhtara'at. Fa innahu, maka bahwa sungguh ini hadis itu sharihun, sangat jelas sekali, fi daf'il bid'ah, dalam membasmi bid'ah, dalam menolak segala bid'ah, wal mukhtara'at, dan segala yang diada-adakan. Jadi bid'ah ini jamak taksir, mukhtara'at jamak muannas kan? Bid'atun, bid'atani, bid'ah, daf'il bid'ah. Jadi hadis ini hadis yang sangat jelas sekali menunjukkan kepada antinya bid'ah. Cuma kita lihat nanti bagaimana pandangan ulama terhadap bid'ah itu sendiri. Nah, itulah yang terjadi kontroversi di masyarakat. Ada yang bilang bid'ah khusus masalah agama, ada yang bilang urusan dunia juga bid'ah.
Wa huwa mimma yanbaghi ayya'taniya bihifdhihi wa isti'malihi fi butalil munkarat. Wa huwa, dan dianya hadis itu mimma, sebahagian dari hadis-hadis yang sepantasnya oleh bahwa bersungguh-sungguh ianya seorang bihifdhihi dengan menghafadznya hadis, wa isti'malihi menggunakannya hadis, fi ibtalil munkarat dalam rangka membatalkan, membasmi berbagai macam kemungkaran. Nah ini salah satu hadis yang penting banget kita hafal, kita gunakan untuk membatalkan bid'ah, untuk menolak bid'ah. Wa huwa minal ahaditsil lati 'alaiha midarul Islam. Wa huwa, dan dianya hadis itu sebahagian dari hadis-hadis allati yang di atasnya hadis itu perputaran Islam. Masuk perputaran Islam termasuk hadis pokok yang mencakupi segala macam persoalan keislaman. Salah satu dari hadis utama. Wa qabla syuru'i fihi natakallamu ala syai'in min fadaili Aisyah radhiyallahu anha tabarrukan biha. Dan sebelum memasuki dalamnya hadis, sebelum memasuki dalam membahas hadis, natakallamu, kita berbicara ala syai'in, kepada sesuatu sedikit, kita berbicara kepada sedikit min fadaili Aisyah, daripada keutamaan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha tabarrukan biha, karena pengen mengambil berkah, mendapatkan berkah dengannya fadail. Fanaqulu, maka kita katakan, kami katakan, kata beliau, hiya Siddiqah bintu Siddiq radhiyallahu an. Dianya Aisyah itu as-Siddiqah. Ya, Siddiqah seorang yang siddiq, yang membenarkan Allah dan Rasulnya. Bintu Siddiq, putri dari Siddiq radhiyallahu an. Wahia ummul mu'minin fil ihtirami wat ta'zim. Wahia, dianya Aisyah itu ummul mu'minin, ibunya orang yang beriman, fil ihtiram, dalam masalah penghormatan, wat ta'zim, dan memuliakan. Jadi Sayyidatina Aisyah ini karena Nabi, istri Nabi, ya ummul mu'minin, karena Nabi itu abul mu'minin. Jadi ummul mu'minin, ibunya orang yang beriman. Ibu dalam arti dalam penghormatan. Kita mesti menghormati seperti menghormati ibu kita, memuliakan seperti memuliakan ibu kita. Las safari wal khulwati wan nadri. Ini bukan illa, mudah-mudahan lah ini. Las safari. Nah, karena ini untuk nafi. Bukan pada safir, pada khulwah, berdua-duaan, dan pada melihat. Artinya ibu dalam segi penghormatan, memuliakan, bukan dalam safir. Artinya orang yang hidup pada masa Nabi pun tidak boleh bermusafir berduaan dengan Sayyidatina Aisyah. Tidak boleh musafir berdua, duduk berdua dalam tempat tersembunyi, melihat kepada aurat segala macam, nggak boleh. Karena ibu dalam penghormatan, bukan ibu nasab. Nah, wama ashbahaha, dan mama yang menyerupai ma akannya mazkur, dari safir, khulwah, nazar, bersentuhan segala macam, itu nggak boleh. Wa kadza yuqalu fi sa'iri azwajihi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga, arti demikian juga sebagaimana sebut kepada Aisyah tadi, dikatakan juga pada semua istri-istrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam, semuanya ummul mukminin. Wa yuqalu laha ummu Abdillah, dan dikatakan orang baginya Aisyah akan ummu Abdillah, ibunya Abdillah. Beliau memang enggak punya anak, tapi kenapa disebut Ibu Abdillah? Itu kunyah dari anak kakak beliau, yaitu Asma. Asma punya anak Abdillah, makanya dipanggil Ummu Abdillah. Karena habihin Nabi sallallahu alaihi wasallam lamma sa'alathu ayyukniha bi ibni ukhtiha Asma. Nah, memberi kunyah, kanaha, memberi kunyah akannya Aisyah dengannya kunyah, dengannya Ummi Abdillah tadi, oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam lamma sa'alathu, manakala meminta ianya Aisyah akannya Nabi, ayyukniha, bahwa memberi kunyah ya Nabi akannya Aisyah bi ibni ukhtiha, dengan anak laki-laki dari saudarinya beliau, yaitu Asma. Ya, jadi Asma punya anak. Kemudian Sayyidatina Aisyah minta kepada Nabi supaya diberi kunyah dengan Ummi Abdillah. Nabi pun memberikannya. Siapa anak Asma? Wahwa Abdullah ibnu Zubair. Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair bin Awam, kan? Zubair bin Awam. Terus Sayyidatina Aisyah sendiri bagaimana? Apakah beliau tidak punya anak, tidak punya mengandung? Wal asahu annaha lam talid qat. Bermula pendapat yang asah itu bahwa sungguhnya Sayyidatina Aisyah itu lam talid,
Tidak pernah melahirkan dianya beliau sama sekali. Lam talid, belum pernah melahirkan sama sekali, nggak punya anak. Waqila alqat sakatan, dikatakan orang alqat, melahirkan dianya beliau akan si sakit, maksudnya keguguran gitu. Alqat sakatan mencampakkan akan anak yang sakit keguguran. Kita artikan aja alqat sakatan, beliau melahirkan anak yang keguguran. Walam yasbut, dan tidak sebut ianya berita. Jadi ucapan kil ini tidak ada dalilnya, tidak kuat. Wahya zaujun Nabi sallallahu alaihi wasallam qabla al-hijrah. Dianya Aisyah itu istri Nabi. Zauju di sini pasangan Nabi. Jadi dalam bahasa Arab itu zauju asalnya. Zauju itu pasangan, bisa laki-laki, bisa perempuan. Jadi kalau pasangan laki-laki berarti perempuan, pasangan perempuan namanya laki-laki, zauju. Enggak harus zaujah pakai ta. Wahya dianya Aisyah itu zaujun Nabi, istrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam qabla al-hijrah, sebelum hijrah. Ruya anna Nabi sallallahu alaihi wasallam lamma khatabaha min Abi Bakrin qala ya Rasulullah. Diriwayatkan orang, ini juga beliau enggak menyebut riwayatnya, ruya. Ruya lafaz tamrid namanya. Diriwayatkan orang bahwa sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam lamma khatabaha, manakala meminang ianya Nabi akannya Aisyah min Abi Bakrin dari Abi Bakar, qala, berkata ianya Abi Bakar. Abi Bakar berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innaha saghiratun la tasluhu laka. Sesungguhnya Aisyah itu masih kecil. La tasluhu laka, tidak cocok ya untukmu. Aisyah enggak cocok, masih kecil. Bocah. Walakin ana ursiluha ilaika. Kata Abu Bakar, tetapi aku akan mengirim akannya Aisyah kepada engkau. Fa in kanat tasluhu fahiya sa'adatul kamilah. Maka jika ada ianya Aisyah itu nanti cocok ya, maka dianya Aisyah itu satu kebahagiaan yang sempurna. Ya. Jadi Nabi meminang Aisyah kepada Abu Bakar. Abu Bakar berkata, enggak cocok, masih kecil, tapi nanti saya coba kirim. Saya coba suruh Aisyah main ke rumah Rasul. Dan Nabi melihat nanti kalau memang cocok ya enggak apa-apa, alhamdulillah. Faqala, maka berkata ianya Nabi, inna Jibrila atani bi suratiha ala waraqatin minal jannah. Sesungguhnya Jibril itu telah datang ya Jibril kepadaku dengan gambarnya Aisyah. Ini udah ada kamera zaman dulu. Cuma kameranya khusus yang dimiliki oleh Jibril. Sesungguhnya Jibril itu atani, telah datang ya Jibril kepadaku bi suratiha dengan gambarnya Aisyah. Ala warakatin, di atas satu lembar minal jannah, dari surga. Ada lembaran kayu surga, dalam lembaran daun itu ada gambarnya Aisyah dibawa oleh Jibril. Waqala, dan berkata ya Jibril, innallaha zawwajaka bihadhihi. Sesungguhnya Allah itu telah menikahkan ia akan engkau dengan ini anak, ini putri. Ya. Qala, berkata ianya perawi. Ya. Summa dhahaba Abu Bakrin ila mandilihi, kemudian pergilah Abu Bakar ke rumahnya Abu Bakar. Wa mala'a tobakan min tamarin wa ghatahu, dan memenuhi ianya Abu Bakar akan satu tobak. Tabak, satu tempayan, satu piring besar. Memenuhi ianya Abu Bakar akan satu tabak min tamarin, dari kurma, wa ghatahu, dan menutup ia akannya kurma. Jadi Abu Bakar mengambil satu tempat, mengisi dengan korma, kemudian korma ditutup. Kemudian beliau berkata, wa qala ya Aisyah idhabi bihadza ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Berkata ianya Abu Bakar, wahai Aisyah, idhabi, pergilah kamu dengan membawa ini tabak kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aisyah, bawa tabak ini kepada Rasul. Wa quli lahu hadzal ladzi dzakartah. Wa quli, ini fi'il amar, katakan olehmu hai Aisyah, lahu baginya Nabi, hadzal ladzi dzakartah, bermula ini itulah allazi yang kau sebut akannya, allazi bagi bapakku, li abi. Nanti sampai ke rumah Nabi katakan, ya Rasulullah, ini yang engkau ceritakan kepada bapakku. Nah, in kana yasluhu famubarakun alaika. In kana, ini masih kata Aisyah. Jika ada ia itu patut ia, famubarakun alaik, maka keberkatanlah kepadamu. Ya, jadi Aisyah datang membuat tabak ini. Datang ke rumah Rasul, menyatakan, ya Rasulullah, ini yang engkau bicarakan dengan bapakku. Jika memang ia itu baik, maka berkahlah. Wa kana asinnu Aisyah idzaka, sannu apa sinnu? Sinnon gigi. Kalau yang tahun apa? Umur. Sannu. Wa kana sannu Aisyah idzaka sitta sinina. Dan adalah umur Aisyah ketika itu 6 tahun. Di sini juga terjadi kontroversi ya. Nah, ini kecil banget masih.
Ya, ini kita perlu baca sejarah lagi. Adalah usia Aisyah ketika Aisyah datang ke rumah Nabi membawa tabak, itu 6 tahun. Qala, berkata ayahnya perawi, Famadat Aisyah tu bittabak, maka pergilah oleh Aisyah dengan membawa tabak. Wahya tadunnu anna Abu Bakrin yakni anit tamar. Wahya dia yang Aisyah itu tadunnu mengira ya bahwa sungguh Abu Bakar itu bermaksud ia tentang tamar. Nah, jadi Aisyah itu mengira bahwa yang dimaksud oleh Abu Bakar, engkau telah membicarakan dengan bapakku tentang tamarnya. Padahal maksud Abu Bakar, kalau ini memang cocok yaitu Aisyah sendiri. Ya, wahya dia yang Aisyah itu tadunnu mengira ya bahwa sungguh Abu Bakar itu bermaksud ia tentang tamar. Qalat Aisyah, berkatalah oleh Aisyah, fadakhaltu ala Rasulillah, maka masuklah aku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ballagtuhu risalah, aku sampaikan akannya Rasul akan risalah, akan pesan bapak beliau. Faqala, maka berkata ianya Rasul, qabilna ya Aisyah, qabilna, kami menerima. Ya Aisyah, qabilna, kami menerima. Wajazaba tarfa saubi, dan menarik ianya Rasul, ini masih kata Sayyidatina Aisyah, menarik ianya Rasul akan ujung bajuku, kata Aisyah. Ketika itu Nabi menarik ujung baju Aisyah. Qalat, berkata ya Aisyah, fanadartu ilaihi mughdibah, maka aku melihat kepadanya Nabi dalam keadaan marah. Aku marah kepada Nabi, kenapa tiba-tiba dia mau menarik bajuku? Nah, ini benar enggak ceritanya ini? Wa dakhaltu ala Abi Bakrin wa akhbartuhu, dan aku masuk kepada Abu Bakar, wa akhbartuhu, aku beritahukan akannya Abu Bakar bima waqa'a, dengan apa yang terjadi. Kemudian kata Aisyah, saya pulang ke rumah, saya menceritakan kepada bapak saya bahwa Nabi mengatakan kami terima, kemudian Nabi mau memegang bajuku. Aku marah ketika itu, kirain jadi berburuk sangka kepada Nabi ketika itu Aisyah, karena belum tahu. Faqala ya bunayya, ya buniyati, bukan bunaya, bunaya laki-laki, ya bunayyati. Maka berkata ya Abu Bakar, wahai putriku, la tadunni bi Rasulillah dhannasu, janganlah engkau mengira, janganlah engkau berprasangka terhadap Rasulullah akan prasangka yang buruk. Rasulullah tidak seperti yang kamu bayangkan. Innallaha qad zawwajaki bihi min fawqi sab'a samawat. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu sungguh telah menikahkan ya Allah akan engkau dengannya Rasul dari atas langit yang 7. Engkau itu sudah menjadi istri Rasul, sudah dinikahkan. Wa zawwajtuki iyyahu fil ardi, dan aku nikahkan akan engkau hai putriku akannya Rasul fil ardi, di bumi. Jadi engkau itu sudah suami istri. Qalat Aisyah radhiyallahu, bagaimana respon Sayyidatina Aisyah ketika itu? Qalat, berkatalah oleh Aisyah radhiyallahu anha, fama farahtu bi syai'in asyadda min farhi biqauli Abi Bakar zawajtuki min Rasulillah. Fama farahtu, tidaklah pernah aku bergembira dengan sesuatu yang lebih dahsyat dari kegembiraanku dengan ucapan Abi Bakar, zawajtuki, aku telah menikahkan engkau dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, bahagia banget Aisyah ketika itu. Wa yuqalu, dan dikatakan orang, inna awwala hubbin waqa'a fil islami hubbun Nabi sallallahu alaihi wasallam li Aisyah radhiyallahu anha. Dikatakan orang, sesungguhnya awal-awal cinta yang terjadi ianya cinta dalam Islam itu cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi Aisyah radhiyallahu anha. Ini awal cinta yang terjadi dalam Islam. Adapun ketika Nabi menikahi Sayyidatina Khadijah, walaupun istri yang paling utama kata para ulama Sayyidatina Khadijah, karena itu kan sebelum Rasul menjadi Rasul di usia 25. Tapi nyata bukti cinta Nabi kepada Sayyidatina Khadijah, karena semua putra-putri Nabi dari Sayyidatina Khadijah. Fakanat habban nasi ilaih. Jadi fakanat, maka ada yang Aisyah itu habban nas, secinta-cinta manusia kepada Nabi. Jadi begini, habba ini bisa juga ada alif, ini ahabba isim tafdil. Bisa juga habba tetap isim tafdil, cuma hamzahnya dibuang. Kayak khairun, asalnya akhyar, isim tafdil dibuang hamzahnya. Kayak syarun, asalnya asyrar. Ya, asyar. Karena banyak penggunaan dibuang hamzahnya. Ini juga ada kemungkinan ahabbu, hamzahnya dibuang. Jadi habbu. Ahabban nas adalah Aisyah itu manusia yang paling dicintai kepadanya Nabi.
Wa fadailuha katsiratun, dan bermula keutamaannya Aisyah itu sangat banyak sekali. Apa saja? Setengah jam aja ini. Minha an innal wahya lam ya'tin nabiyya sallallahu alaihi wasallam fi firasy imra'atin min nisa'i ilahiyah. Banyak keutamaan Sayyidatina Aisyah, di antaranya sesungguhnya wahyu itu tidak datang ia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam fi firasy imra'atin, dalam tempat tidur seorang perempuan, min nisa'ihi, dari antara sekian banyak istrinya Nabi, ilahiyah, kecuali Aisyah. Jadi ketika Nabi sedang tidur pun wahyu datang. Wa minha inna Jibrila aqra'ahas salam anillah duna ghairiha min sawahibatiha. Sebahagian darinya kelebihan Sayyidatina Aisyah itu bahwa sungguh Jibril itu membacakannya, Jibril akannya Aisyah akan salam dari Allah, duna ghairiha, ketiadaan selainnya Aisyah, min sawahibatiha, dari teman-temannya Aisyah. Jadi Jibril membawa salam langsung dari Allah. Ke istri Nabi yang lain tidak begitu di sini. Wahia afdalu nisa'in Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dianya Aisyah itu afdalu nisa, itu yang paling utama dari antara istri-istrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini juga terjadi khilaf, ada yang menyatakan istri yang paling utama itu yaitu istrinya Nabi Khadijah. Nah, sehingga ketika itu ada cerita Aisyah sampai cemburu karena Nabi sangat sering menyebut nama Khadijah. Bahkan ketika Nabi potong kambing segala macam, Nabi mengirim ke teman-teman Khadijah. Nah. Kemudian saya juga pernah mendengar ceramah Syekh Mutawalli Sya'rawi. Kata beliau, pernah suatu hari Aisyah merasa bangga, berbangga diri di hadapan Sayyidatina Fatimah. Kata Aisyah ketika itu, wahai Fatimah, aku ini istri yang paling dicintai Nabi. Akulah satu-satunya istri Nabi yang perawan. Sementara ibumu ketika dinikahi oleh Nabi, ibumu janda. Kata Aisyah, begitu kata Syekh Mutawalli Sya'rawi. Aku ketika dinikahi oleh Nabi, aku perawan. Sedangkan ibumu janda. Aku lebih hebat dong. Apa jawab Sayyidatina Fatimah? Ketika ibuku menikah dengan Nabi, Nabi ketika itu masih bujangan. Ketika engkau menikahi dengan ayahku atau Nabi, ayahku sudah duda. Hebat mana? Seorang perempuan yang mendapati duda atau yang mendapati bujangan. Jadi panjang ceritanya. Jadi luar biasa ini jawaban Sayyidatina Fatimah. Ini menunjukkan bahwa Sayyidatina Khadijah lebih afdal. Ada yang bilang seperti itu ya. Jadi ini nggak apa-apa. Khilaf, kita pelajarilah sejarah terus. Rawat an Rasulillah, telah meriwayatkan ianya Sayyidatina Aisyah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alfa hadisin wa mi'atai hadisin wa asyarata ahadisa. Beliau telah meriwayatkan dari Rasul 1000 hadis, 1210 hadis. Wa fi hadza kifayatun, dan pada ini itu sudah cukup. Ini sudah cukup menunjukkan tentang keutamaan beliau. Wal narji' ilal kalami alal hadis, dan hendaklah kita kembali kepada berbicara terhadap hadis. Ini beliau akan membahas tentang hadis. Fanaqulu, maka kami katakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkatalah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasul? Man ahdasa ay atta bi syai'in, barang siapa yang mengadakan ia, atta bi syai'in, membawa ia dengan sesuatu, lam yakun maujudan, yang tidak ada yaitu maujud pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa huwal musamma bil bid'ah, sesuatu itulah yang disebut dengan bid'ah. Sampai di sini dulu, udah 30 menit, insyaallah nanti kita lanjutkan. Paling 3 kali baca selesai satu hadis. Sampai di sini moga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.